bagus. Oke, nge-logout ya, silakan di login lagi aja ya. Sudah muncul lagi tampilan layarnya? Siap sudah, Pak. Udah ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya, sampai dengan ini ya tadi ya. Sampai dengan membuat tombol ya. Tadi saya bilang ada kategori, ada action ya. Nah, Siap, Pak. misalkan kita mau bikin tombol baru ya. Nah, berarti kita tinggal cari di sini yang add new record ya. Tinggal pilih yang add new record. Di sini ada cari aja, dari sini tinggal cari ya. Mana yang add new record. Nah, misalkan di sini ada record operation. Terus di situ ada add new record, berarti kita pilih yang add new record ya. Ini tinggal di next saja ya. Nah, terus di sini tinggal kita klik text, nah kita isikan baru. Nah, gini. Ya. Isikan baru. Ini teman-temannya pada login lagi ya. Terus berikutnya namain tombolnya ya. Namain misalkan dengan nama, terserah sebenarnya bebas ya. Saya biasanya namanya dengan CMD awalnya ya. Baru gitu ya. Ini finish. Nah, ini tombolnya sudah selesai ya dibuat. Terus misalkan saya mau bikin tombol simpan gitu ya. Langkahnya sama ya. Kita pilih button, terus klik di formnya. Tombol simpan ada di record operation juga ya. Di sini ada save record, berarti menyimpan ya, save. Next, kita beri teksnya isikan dengan simpan. Next, beri nama CMD simpan. Gitu ya. Terus selanjutnya misalkan mau tombol batal, ini masih di record operation, di sini ada undo ya, undo ya. Ini untuk batal ya. Kita beri nama batal. Namanya adalah CMD batal gitu ya. Terus ingin tombol keluar hapus ya. Ada di sini juga di record operation, di sini ada apa? Ada delete ya. Ya, delete, ini next saja. Beri nama hapus. Next, CMD hapus misalkan gitu ya. Finish. Oke. Satu lagi misalkan tombol keluar ya. Ada di form operation, di sini ada close form, ini untuk menutup form ini ya. Pilih close form, next. Ini keluar. Nah, beri nama misalkan CMD keluar. Finish. Nah, kok tombolnya gede-gede, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, kalau ukurannya pengen disamain, langkahnya sama kayak tadi. Tinggal klik kanan, line, left, ya sebelah kiri. Size-nya, ukurannya pengen lebih sama tingginya, pengen lebih sama juga lebarnya, ya. Terus pengen posisinya nempel ke atasin, nah seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang dijalankan sudah ada. Ya. Nah, ini tombol sudah bisa dipakai ya, walaupun ada sedikit editing dikit lah gitu ya. Nah, misalkan kalau diklik baru nanti formnya bersih gitu. Ya. Kalau disimpan nanti data tersimpan. Kalau dibatal berarti ya dibatalkan datanya. Kalau dihapus nanti datanya terhapus gitu ya. Kalau keluar ini nanti dia nge-close formnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa pilih dari sini. Ini ada tombol-tombolnya. Nah, cuman kita edit sedikit agar ketika ditekan tombol simpan muncul misalkan apakah data akan disimpan? Oke, misalkan itu ya. Nanti datanya kesimpan. Misalkan kita rubah dulu di sini yang baru ya. Ini ada design view kan. Terus klik tombol barunya. Nah, cara merubahnya Anda bisa lihat ke sini ya. Anda bisa lihat di sini di property sheet.
Di sini ada event. Ya. Anda klik di sini ada on click. Terus Anda klik embed makronya. Nah, sampai muncul seperti ini, ya. Nah, ini. Ya. Nah, Anda bisa nanti modifikasi ya. Jadi kalau misalkan Anda mau tambahin pesan gitu, apakah mau ditambah data baru, Anda bisa tambahkan di sininya, misalkan message box gitu ya. Nah, ini message box. Message-nya misalkan apakah data, klik ya. Di sini saya misalkan apakah data akan ditambah, misalkan ya. Nah, misalkan pilihannya adalah yes. Di sini tipenya adalah perhatian, misalkan gitu ya. Bukan perhatian, ini misalkan information ya. Terus misalkan titelnya perhatian. Nah, ini kita tinggal close saja ya. Kita close saja. Nanti dia minta do you want to save? Yes. Nah, kalau ini dijalankan sekarang jadi berubah. Kalau tadi kan langsung diklik, langsung bersih. Kalau diklik, muncul dulu. Gitu. Nah, yang simpan pun sama ya. Jadi bisa kita modifikasi seperti ini. Ini saya kasih contoh beberapa. Ya. Ini tinggal pilih dari property sheet. Di sini ada event, di sini ada on click. Ini tinggal klik ini ya. Embed makro. Nah, saya tambahkan di sini message box. Ya, ini masih banyak yang mau masuk ya. Ini apakah data akan disimpan? Misalkan. Pilihannya yes, isinya adalah critical, misalkan ya. Terus ada totalnya perhatian. Terus biar munculnya di awal, ini saya pindahkan ke atas gitu ya. Nah, terus di sini setelah datanya disimpan, nah ini kan komennya save record ya. Berarti ini data disimpan. Terus biar bersih, ini saya tambahkan go to record ya. Form input ya. Ininya new ya, misalkan gitu. Nah, seperti inilah gitu ya. Yes. Nah, ketika ini dijalankan, tekan tombol simpan, muncul dulu. Apakah data akan disimpan? Oke. Dan datanya full. Itu. Nah, kalau misalkan pengen ditambah data baru, ya tinggal kita masukkan ya. Ini data baru. Misalkan saya masukkan data barunya misalkan 003, misalkan namanya Rusli, misalkan ya. Jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya di Bandung. Ya. Terus tanggal lahirnya misalkan tanggal 3 1995 misalkan. Alamatnya Jalan Waas misalkan gitu ya. Kotanya kota Jakarta misalkan. Tanggal maksudnya hari ini misalkan. Ya. Terus fotonya kita tambahkan gitu ya. Fotonya misalkan tadi kita pakai yang ini, sekarang saya pakai yang mana ya? Inilah bisa bendera ya. Nah, ini. Ini tinggal tekan tombol simpan. Apakah data yang simpan? Oke. Kita baru lagi ya. Misalkan 0004. Ya, tadi 3 kan. Misalnya namanya Eva. Jenis kelaminnya perempuan. Tempat lahirnya di Jember misalkan. Tanggal lahirnya tanggal 1 2000
gitu ya. Alamatnya sekarang di Putrako misalkan ya. Ini di Jawa Tengah misalkan lah ya, asal dulu aja lah. Maksudnya hari ini misalkan. Nah, ketika disimpan juga sama ya. Oke. Nah, apa yang kita simpan di dalam form ini akan tersimpan di dalam tabel ya. Nih itu Rusli, Eva sudah masuk ya. Jadi si form ini fungsinya memang untuk menginput data ya, sehingga kita nggak perlu repot-repot lagi buka tabel, tapi cukup dari sini gitu ya. Nah, kalau mau hapus gimana Pak? Ya sama langkahnya. Kita mau cari dulu mau yang mana yang mau dihapus gitu ya. Bisa menggunakan tombol ini yang di bawah ini buat nyari itu. Misalkan saya mau hapus data Rusli misalkan ya, yang ini. Ini tinggal klik hapus saja gitu ya. You're about to delete satu record. Yes. Maka secara otomatis data yang di anggota juga terhapus. Gitu. Ya. Gitu. Jadi dengan membuat form ini Anda bisa membuat aplikasi apapun nantinya ya. Anda mau bikin aplikasi untuk pekerjaan-pekerjaan Anda gitu ya. Entah mencatat data apa, itu bisa dibuat pakai yang seperti ini. Jadi inputnya jadi lebih mudah gitu ya. Karena nanti datanya di sini sudah pasti otomatis tersimpan gitu. Ya kalau mau dirubah juga sama ya. Jadi misalkan saya mau ngerubah ini yang Jaya ya. Ini saya close dulu tabelnya, ini Jaya, saya rubah jadi Jaya Baya misalkan. Saya tekan tombol simpan. Ini harusnya berubah ke sini. Tuh, jadi Jaya Baya. Gitu, ya. Nah, itu untuk form ya. Jadi yang pertama kita bikin database-nya ya. Ini nama database-nya. Kemudian bikin tabel ini untuk buat menyimpan datanya ya. Terus kita juga bisa bikin query ini untuk melakukan query apa saja ya. Bisa macam-macam ya. Ini baru 3, nanti saya contohin lagi yang lain jika perlu. Nah, yang berikutnya adalah membuat form ya. Membuat form ini fungsinya tadi untuk menginput data. Nah, yang terakhir dari database ini adalah membuat laporan ya. Membuat laporan ini fungsinya adalah untuk menampilkan laporan dari data yang kita punya. Oke, nah langkahnya gimana? Tinggal pilih create. Di sini ada yang namanya report ya. Kita pilih juga report wizard. Kalau tadi form wizard, kita pilih yang report wizard. Ini tinggal diklik saja. Misalkan saya cuma mau masukin nomor anggota, nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan alamatnya misalkan. Gitu ya. Terus sisanya saya nggak mau masukin. Kalau mau masukin tinggal pakai panah 2 sama seperti tadi ya. Saya cuma mau masukinnya 5 saja misalkan. Terus ini tekan tombol next. Nah, ini di sini ada pilihan ya. Grouping ini kalau kita ingin mengelompokkan gitu ya. Mengelompokkan berdasarkan data tertentu. Nah, untuk yang laporan yang pertama ini saya nggak akan kelompokkan dulu ya. Jadi ini groupingnya saya tidak pilih. Ini next lagi. Nah, ini fungsinya untuk mengurut ya, what sort order ya. Fungsinya mengurut. Nah, ini saya urutkan berdasarkan nomor anggota misalkan. Next, nah ini sama seperti tadi, tampilannya kalau kolomnar dari atas ke bawah, kalau tabular dari kiri ke kanan, kalau cepat dari kiri ke kanan dan ke bawah. Nah, kalau orientation ini gimana nanti ngeprintnya? Kalau portrait berarti apa horizontal ya. Kalau landscape itu melebar. Misalkan saya pengen yang kolomnar dan melebar misalkan ya. Ini next. Nah, misalkan saya beri nama laporan keanggotaan perpustakaan. Misalkan seperti itu. Nah, ini nanti muncul tampilannya seperti ini. Nah, gini. Ini bacanya adalah ke bawah kan. Ini tadi kolomnar ya. Nah, kalau yang mau ke samping gimana? Sama langkahnya ya. Kalau yang ke samping sama seperti tadi, pakai report wizard saja ya.
Tinggal masukin misal sampai dengan alamat seperti tadi. Nah, cuman pilihnya nanti di sini ya. Di sini jangan kolumnar tadi kan. Pilih yang tabular terus landscape. Nanti hasilnya seperti ini. Tuh ke samping. Nah, kalau ada tanggal lahir seperti ini, kalau ada simbol panah, berarti ini karena terlalu kecil ya. Kalau biar nggak muncul panahnya, kita bisa edit. Caranya sama. Tinggal klik kanan, di sini ada design view. Nah, ininya harus digedein, berarti tanggal lahirnya tuh. Ini tanggal lahirnya kecil. Cara ngegedeinnya gimana ya? Tinggal geser aja ya. Geser tuh ya. Pakai panah di keyboard ya. Nah, ini tinggal gedein sama Anda. Nah, ngebloknya langsung 2 gini aja ya. Nah, terus ini bisa pakai panah juga digedeinnya. Seperti ini. Nah, kalau sudah gede ukurannya sih nggak akan muncul pagar tuh ya, muncul seperti ini. Nah, itu untuk yang ini yang tabular ya. Kalau yang ini yang kolumnar. Kalau kolumnar dia ke bawah dibacanya. Kalau tabular ini ke samping. Pak pengen digarisin dong. Kalau mau digarisin juga langkahnya sama. Ini tinggal di blok saja gitu ya. Tinggal kita blok. Terus di sini ada format ya. Di sini ada save filenya, misalnya warna hitam ya. Sorry. Ini jangan warna hitam, putih jadi nggak kelihatan ya. Kayak putih aja lah. Outline-nya hitam lah ya. Nah, gini. Terus tebalnya misalkan ya diatur saja gitu ya. Nah, ini kalau ditampilkan pakai ini ya, pakai print preview ya. Tuh, nanti ada garisnya. Ya ini masih renggang ya. Kalau pengen digabungkan lebih nempel-nempel ya tinggal digeser-geser ya. Tinggal digeser-geser saja. Misalkan ininya kita geser biar nempel gitu ya. Ini juga sama. Yang ini juga sama. Ini ya. Ini juga sama. Nah, gitu. Nah, ini muncul. Nah, ini seperti ini ya. Itu untuk membuat laporannya. Terus Pak, saya pengen rumus jumlah dong. Misalkan ini ada berapa anggota. Nah, kalau bikin rumus, langkahnya tinggal gini aja ya. Di sini ada text box ya. Kita bikin di sini ini ada report footer ya. Kita bikin di paling bawah. Nah, ini simpel saja ya. Kita pakai rumus misalnya. Nah, ini misalkan kita beri nama jumlah anggota gitu ya. Misalnya seperti ini ya gitu. Terus nah cara bikin rumusnya gimana? Nah, Anda tinggal klik di sini ada properti, pilih data, di sini ada control source ya. Tinggal klik. Nah, kalau ingin menjumlahkan rumusnya kalau di Excel itu apa? Sum ya. Sama ya, di Access juga sum ya. Jadi kita tinggal ketikkan saja sum ya. Saya mau ngitungnya dari nomor anggotanya sajalah gitu ya, seperti ini kurung. Nah, gini aja udah. Oke, nah biar belakangnya misalnya ada akhiran orang, bisa tambahkan ini pakai tombol simbol N gitu. Nah, ini orang gitu ya. Orang. Oke. Udah ya. Nah, ini kalau sekarang akan muncul jumlahnya. Tuh, 8 orang. Kenapa 8 orang? Oh, ini sorry. Ini sum ini dijumlah ini 1 tambah 3 kan 4. 4 tambah 4, 8. Jadi rumusnya salah. Jangan pakai sum. Tapi pakai count ya. Kalau sum itu dijumlahkan. Kalau count dihitung jumlahnya. Beda ya. Count berarti. Nah, itu muncul 3 orang. Gitu. Ya. Nah, itu untuk membuat laporan ya. Jadi laporan ini fungsinya adalah untuk ya membuat informasi ya. Jadi dari data yang sudah disimpan di dalam tabel, Anda mengelolanya pakai query, terus diinput pakai form, baru Anda bikin laporan gitu ya. Nah, ini laporan ini tadi belum pakai grouping ya.
Nah, kalau yang pakai grouping gimana, Pak? Misalkan gini, pakai grouping tuh. Misalkan di data ini kan belum ada groupingnya. Misalkan saya mau di grouping berdasarkan tempat lahir, atau berdasarkan kota juga boleh. Misalnya berdasarkan kota lah saja. Ini ada Bandung 2 orang, ini saya ubah kotanya yang ini jadi Semarang misalkan ya. Ini saya tambahkan lagi satu lagi, misalkan 005 Risman laki-laki Jogja misalkan ya. Ininya saya isikan atau saya inputnya di sini aja ya. Udah kagok ya. Dari ini aja nggak apa-apa lah. Terlanjur saya isi di sini ya. Bisa harusnya di dalam di form ya. Jalan Wonogiri misalkan gitu ya. Ininya ke Semarang lah. Nah, sisanya saya kosongin dulu lah ya. Nah, kalau misalkan laporannya ini pasti otomatis juga sudah ada di sini ya. Di form juga otomatis ke-update nanti itu udah ada Risman. Ya, kalau mau ditambahin di sini boleh gitu. Ini sama aja, nanti tinggal save aja gitu ya. Simpan gitu ya. Oke. Nah, kalau laporannya pengen pakai grouping, kalau tadi ini anggotanya tidak di grouping, semuanya ditampilkan. Nah, kalau pakai grouping itu dikelompokkan. Jadi caranya seperti ini. Anda tinggal pilih report wizard. Ya. Misalkan saya masukin nomor anggota, nama, jenis kelamin, dan kota misalkan. Nah, saya pengen di grouping berdasarkan kota gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya nanti tinggal dipilih. Ya, misalnya saya pilih yang tampilannya seperti ini ya. Next. Ini misalkan anggota per kota. Nih, tuh. Nanti dikelompokkan. Bandung ada 2 orang, ini Semarang ada 2 orang, ini gitu ya. Jadi Anda bisa bikin laporan sedemikian rupa lah. Anda mau di grouping bisa, mau dibikin seluruh datanya ditampilkan juga bisa ya. Seperti ini. Mau dibikin datanya ke bawah juga bisa gitu ya. Jadi dalam satu akses ini sudah komplit gitu ya. Ada buat nyimpan datanya ya. Ada yang buat nyimpan datanya, ada buat ngelola datanya ini query, ada buat input datanya di sini ya, form, dan terakhir adalah membuat laporan. Nah, itu pembelajaran mengenai akses. Ya, jadi ada 4 hal yang perlu Anda bisa gunakan di Microsoft Access ya, ada tabel, query, form, dan report. Oke, sampai dengan itu ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Pak. Siap tidak, Pak? Tidak ya? Oke. Siap, cukup, Siap Pak. tidak, Pak? Cukup ya. Nah, Siap, nanti pas, Pak. untuk UAS-nya sama ya. Anda ngerjainnya pakai Microsoft Access. Ini soal UAS-nya sudah saya buat nih. Kasusnya ini ya. Nanti saya kalau Anda mau download soalnya dulu silakan. Tapi nanti saya jelasin minggu depan pas UAS aja lah ya. Nah, ini Anda tinggal bikin saja gitu, diakses, ada langkah-langkahnya ya. Ada langkah-langkahnya. Nah, bedanya nanti Anda harus bikin kayak dulu waktu UTS. Jadi Anda bikin aksesnya direkam berupa video pengerjaan gitu ya. Terus nanti diupload di YouTube seperti kemarin. Kalau kemarin kan Anda beranggota ya, berkelompok maksud saya. 3 orang. Nah, kalau sekarang mandiri karena kan Anda sekarang posisinya di rumah masing-masing kan. Nah, nanti Anda bisa download soalnya di sini. Nanti minggu depan saya jelasin tata caranya ya. Tata caranya saya jelasin minggu depan. Nah, Anda bisa download di sini ya. Soalnya di bit.ly sorry. Mana tadi ya? Mana tadi? Saya buka dulu ya.
ini UAS. Nah, ini ya, Anda bisa download di sini di bit.ly UAS strip Prakom 2 IPDN ya. Jadi boleh mau dibaca-baca dulu silakan. Yang jelas nanti pengumpulannya ini kan kita UASnya tanggal 21 ya. Ini sesuai jadwal ini ya. Yang sudah saya peroleh dari rekan Anda. Ini tanggal kita UASnya adalah tanggal 22 ya. Maaf. Tanggal 22 dari jam 8 sampai dengan jam 9 ya. Hari Jumat. Nah, Anda saya kasih kasih waktunya sampai dengan 1 hari ya. Nah, ini tanggal 23 ya. Deadline-nya cuma sehari, jadi silakan nanti dimanfaatkan. Ya. Jadi nanti saya tanggal 22 akan saya jelaskan dulu tata caranya, UAS-nya. Tapi kalau mau dibaca-baca dulu silakan ya, karena sudah bisa di-download sekarang juga ya. Nah, terus nanti deadline-nya itu karena UAS-nya tanggal 22, nanti saya jelasin dulu ya, step by step-nya, nanti di tanggal 22, sesuai dengan jadwalnya ya. Deadline pengumpulannya adalah tanggal 23. Hari berikutnya jam 12 siang. Ya, jadi selama masih dalam deadline tentu dianggap ikut UAS dan nanti nilainya akan saya nilai tugas UASnya akan saya nilai gitu ya. Nah, kalau sudah lewat ya tentu tidak akan saya nilai. Nah, nanti pengumpulannya Anda bisa mengumpulkan ke sini ke BLY pengumpulan UAS Prakom 2 ya. Anda tinggal klik saja nanti di situ muncul ya. Anda tinggal nanti masukkan NPP-nya berapa, namanya siapa, asal daerahnya, kelasnya tinggal dipilih ya. Terus link YouTube ya, karena kan Anda direkam dulu, diupload ke YouTube kan gitu. Terus terakhir Anda kirimkan ke saya file aksesnya ya. Jadi misal aksesnya yang ini open gitu ya, dikirim ke saya gitu. Upload gitu ya. Nah, kalau udah selesai ngirim di sini, saya asumsikan Anda sudah selesai UAS-nya ya. Jadi yang sudah dikirim nanti saya periksa gitu. Itu untuk minggu depan. Nah, kalau mau dibaca-baca dulu agar nanti ngerjainnya jadi lebih cepat, silakan di-download. Mulai di-download aja dari sekarang juga nggak masalah ya. Tidak akan saya larang gitu ya. Silakan mau dicobain dikerjain dulu juga silakan gitu ya. Kalau memang sudah langsung paham mengerjakannya. Kalau belum ya paling tunggu minggu depan saya bahas langkah per langkahnya. Karena harus sesuai jadwal. Kemarin saya obrolkan dengan bagian Pak Hilman ya, bagian pelatihan gitu ya, nanti sesuai jadwal saja gitu ya. Dan sesuai pelaksanaannya nanti tanggal ini. Kita akan Zoom meeting lagi untuk pelaksanaan UAS gitu ya. Di sini ya. Gitu. Oke, sebelum itu silakan ada pertanyaan dulu sebelum saya absen. Untuk UAS-nya mungkin. Siap cukup, Pak. Siap Cukup ya. cukup, Pak. Siap cukup, Pak. Siap cukup, Pak. Oke, untuk sebagai bahan pelajaran, kalau misalkan nanti ketika UAS kesulitan, ya, ini nanti rekaman Zoom ini akan saya upload juga ke YouTube saya ya. Nanti bisa dipelajari ulang ya. Mana ya? Harusnya ada sih di sini. Nah, ini ya. Nah, Anda bisa nanti kunjungi ke YouTube saya untuk belajarnya. Jadi kalau misalkan kan sekarang kita cuman 1 jam ya, nggak 1 jam lebih lah dikit. Kalau misalkan kurang, pengen belajar lebih lanjut, gitu ya, silakan dikunjungi YouTube-nya ya. Siap, Pak. Izin, Pak. Ini di Pak, izin, Pak. Oh, izin, Pak. ini juga tuh ya. Anda pilih yang mana ya? Ini ya, di sini nanti saya upload ya.
Di sinilah Anda Ya, tinggal Pak. aja lah ya. Oke. Ditonton saja lah. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyain di WA ya. Ya, Pak. Oke, saya absen dulu ya. Siap, Pak. Absennya absen cepat aja ya. Jadi Siap, Pak Ajen, Pak. ya tinggal bilang hadir saja ya. Videonya coba diaktifkan ya biar saya tahu Anda muncul hadir. Siap, Pak. Oke, kelas B1 dulu. Agatha. Siap hadir, Pak. Hadir? Siap hadir, Pak. Oke. Al-Hakim. Al-Hakim. Tidak ada ya. Al-Fandi. Tidak ada. Andi Amalia. Siapa izin, Pak? Oke. Anggito. Anggito Tanuwijaya. Tidak ada. Aulia Rahma. Aulia Rahma. Tidak ada. Ayu Ripka. Izin, Pak. Pak. Oke, Ayu Ripka Anda ya. Sana. Hadir, Pak. Hadir, oke. Dimas. Dimas Dwi Reza. Farhan. Siap, Pak. Hadir, Pak. Faros. Siap, Pak. Faros Naufal. Tidak ada ya. Ferlianti. Hadir, Pak. Oke. Fitria. Siap hadir, Pak. Gedeban Desa. Siap, hadir, Pak. Hafiz Syah. Siap, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Al-Rafi. Siap, hadir, Pak. Muhammad Ashraf. Siap, hadir, Pak. Izin, Pak. Nadia Yulistianingsih. Siap hadir, Pak. Izin, Pak. Nimade Rista. Hadir, Pak. Kausa. Siap, hadir, Pak. Raihan. Hadir, Pak. Rivaldo. Siap, hadir, Pak. Sebastianus. Hadir, Pak. Saya jelasin. Oke. Safira. Safira Zahra. Halo, nggak ada ya? Sulistia. Hadir, Pak. Oke. Valentinus. Siap, hadir, Pak. Yeremia. Siap, hadir, Pak. Yusuf Gondo. Tidak ada ya. Hadir, Pak. Oke, kelas B2. Abinowo. Siap, hadir, Pak. Airlangga. Siap, hadir, Pak. Hadir, Pak. Alia. Alia Tiara. Ya. Anastasia Geraldine. Ada. Andi Nurul.
Tidak ada. Dini Adania. Siap hadir, Pak. Domingus. Tidak ada. Dwi Laksmi. Siap hadir, Pak. Oke. Dwiki Bayu. Siap hadir Pak, hadir Pak. Oke. Fahriza. Fahriza. Tidak ada ya. Giovanni Kevin. Siap hadir Pak. Herlina. Izin, Pak. Herlina. Tidak ada ya. Pak, Herlina nggak ada jaringannya, Pak. Dia lagi di kampung dan lagi berduka, Pak. Izin, Pak. Oh, oke. Khalifah. Siap hadir Pak. Lale. Miftahul. Siap hadir, Pak. Siap hadir, Pak. Muhammad Alfan. Muhammad Alfan Tridarmawan. Muriski Syahriza. Siap Pak. Muzaid Yusuf. Muhammad Afriansyah. Siap Pak, hadir Pak. Muhammad Ali. Nggak ada ya. Muhammad Rafli. Hadir Pak. Oke. Mutia Atika. Bukti. Mutia Atika. Oke. Putu Eka. Putu Eka. Tidak ada ya. Levita. Siapa hadir, Pak? Sabila. Satrio. Hadir Pak. Sony. Sri Wahyuni. Siap hadir, Pak. Izin, Pak. Yola Bergi. Hadir Pak. Oke. Ketiga ya. Aldi Pak, izin, Putra. Izin Pak, B2 Pak Rizal hadir Pak. Rijal. Pak Rizal Pak, B2. Oke, sip. Ada lagi B2? Izin, Pak. Andi Nurul Hudayah hadir, Pak. Andi Nurul. Andi B3 baru. Andi B3 baru. Rizal ya. Oke. Ima dah. buka grup, Ima. Oke, saya absen Buka buat grup. yang ketiga ya. Aldi. Ya Pak. Angkito. Siap Rizma hadir buka Pak. grup. Izin Pak. Awalia. Siap hadir Pak. Bekti. Dia foto Diksar. Bekti. Probo. Siapa dia? Siap hadir Pak. Dion. Fenomen. Apa yang Siap mau hadir, Pak. bahas? Jessica Jelly. Siap hadir Pak. Izin Pak. Jason Lee. Pak, izin Pak. Jurgen. Hadir Pak. Mo Zainuddin.